Sanksi Amerika Serikat, Indonesia terpaksa beli Rafale. Dalam beberapa hari, berita mengejutkan tentang Rafale itu diikuti oleh laporan di Nikkei Asian Review yang menyebutkan bahwa Jakarta telah mendapat izin untuk membeli kedua pesawat tempur Boeing F-15A dan F-A-18E, F Super Hornet. Anehnya, laporan yang mengutip sumber pemerintah di Indonesia itu kemudian dihapus. Kedua jet Boeing tersebut konon dibahas selama kunjungan penjabat Menteri Pertahanan Christopher Miller ke Indonesia. Tidak disebutkan soal jet tempur dalam komunike rutin Departemen Pertahanan AS dari pertemuan tersebut, dan tidak ada kasus penjualan militer asing untuk kedua pesawat tersebut, meskipun jika Nikkei benar, mungkin masih ada kasus yang muncul. Laporan terbaru menambah aliran berita selama bertahun-tahun terkait kebutuhan pesawat tempur Indonesia, termasuk beberapa cerita penting pada tahun 2020. Indonesia membutuhkan pesawat tempur baru, itu jelas, namun keinginannya untuk membeli perangkat keras Rusia dan AS mungkin telah ditekan oleh ketakutan terhadap keinginan kebijakan Washington, yang berpotensi membuka pintu bagi Prancis dan Dassault Rafale. Memang, pada awal Desember muncul di media Perancis bahwa Jakarta tengah berdiskusi untuk mendapatkan 48 Rafale, dan Menteri Pertahanan Perancis Florence Parly mengatakan bahwa kesepakatan itu sudah sangat maju. Pada bulan September, terungkap bahwa Jakarta masih berselisih dengan Seoul tentang biaya pengembangan yang terkait dengan program Korea Aerospace Industries KF-X, IF-X, di mana Jakarta merupakan mitra junior. 2 bulan sebelumnya, Jakarta telah menyatakan minatnya untuk membeli Eurofighter bekas Austria. Pada tahun 2019, ada pembicaraan tentang pemesanan 24 Lockheed Martin F-16V, proposal yang lebih konkret daripada rumor tentang minat terhadap Lockheed F-35 selama bertahun-tahun. Dan, terakhir, ada akuisisi 11 Sukhoi Su-35 oleh Jakarta yang tertunda tanpa henti. Kesepakatan ini tampaknya dibatalkan, meskipun tidak dibatalkan sepenuhnya, karena kekhawatiran akan sanksi yang terkait dengan Undang-Undang Anti Penentang Amerika melalui sanksi, CAATSA. Pemerintah AS undang-undang tersebut dimaksudkan untuk menghukum negara-negara yang berbisnis dengan pesaing Washington seperti Iran, Korea Utara, dan Rusia. 14 Northrop F-5E/F yang akan digantikan oleh Su-35 telah pensiun pada tahun 2016 setelah hampir 4 dekade beroperasi. Kebutuhan Indonesia akan jet tempur baru didorong oleh kekhawatiran geopolitik yang lebih luas. Lingkungan yang relatif bersahabat pada tahun 1990-an dan 2000-an telah membuka jalan bagi era baru persaingan kekuatan besar, khususnya di Laut Cina Selatan. Pada tahun 2019, Jakarta secara resmi memprotes keberadaan kapal-kapal Cina di perairan teritorialnya di dekat gugus Kepulauan Natuna. Cina tentu saja telah meningkatkan kekhawatiran Jakarta tentang kerentanan maritim di sekitar Kepulauan Natuna dengan semakin banyaknya serangan maritim ke zona ekonomi eksklusif Indonesia sejak Desember tahun lalu, kata Natali Sambi, pakar urusan militer Indonesia, sekaligus pendiri dan Direktur Eksekutif Verve Research. Data Armada Cirium menunjukkan bahwa inventaris pesawat tempur Indonesia hanya terdiri dari 48 pesawat yang masih beroperasi dari 2 produsen, Lockheed dan Sukhoi, 32 F-16, 9 F-16AB, 23 F-16CD, 5 Su-27, 2 Su-27 SK, 3 Su-27 SKM, dan 11 Su-30 MK2.
Armada F-16A/B saat ini tengah menjalani upgrade Falcon Star dari Lockheed, yang dilaksanakan oleh kontraktor lokal PT Dirgantara Indonesia, PT DI. Pekerjaan ini akan memperpanjang umur pesawat dari 4.000 jam menjadi 8.000 jam, dan memperbarui avionik dan radar. Meskipun hubungan antara Jakarta dan Washington telah baik dalam beberapa tahun terakhir, dari tahun 1999 hingga 2005 AS memberlakukan embargo senjata terhadap negara tersebut karena pelanggaran hak asasi manusia di Timor Timur, yang secara efektif menghentikan Armada F-16A/B. Kenangan akan episode ini, dan momok sanksi CATSA jika pembelian Su-35 selesai dapat memengaruhi pemikiran Jakarta mengenai pembelian peralatan di masa mendatang. Meskipun memiliki kebijakan non-blok, Jakarta telah terluka oleh embargo AS pada akhir tahun 1990-an, yang menghambat sejumlah jet tempur dan platform pengangkutan udara strategisnya, kata Sambi. Namun demikian, kebijakan diversifikasi pemasok memiliki tantangan tersendiri. Kementerian Pertahanan harus mendukung pelatihan staf pemeliharaan dan teknisi, belum lagi membeli suku cadang untuk beberapa pesawat tempur, yang dapat menjadi tidak efisien dan mahal. Memperoleh satu jenis modern, dalam bentuk Rafale, akan menghilangkan masalah-masalah yang timbul dari armada campuran. Ini juga akan mencegah sakit kepala yang disebabkan oleh keinginan politikus AS. Bagi Dassault, pesanan Rafale sebanyak 48 unit dari Indonesia akan menjadi penjualan ekspor lainnya, setelah Mesir, Yunani, India, dan Qatar, dan akan mengamankan pelanggan pertama Asia Tenggara untuk tipe tersebut. Jika terlaksana, hal itu juga akan menjadikan Angkatan Udara Indonesia sebagai operator tipe tersebut terbesar kedua setelah Perancis. Dari perspektif teknis, Rafale multiperan efektif dalam seluruh spektrum misi udara ke udara dan udara ke permukaan. Kemungkinan besar Paris akan menawarkan kompensasi signifikan terkait pembelian Rafale, yang akan menarik minat Indonesia untuk mengembangkan sektor kedirgantaraannya. Indonesia sudah menjadi pasar utama bagi Airbus Defence Space, dan memiliki kemampuan produksi untuk pesawat angkut taktis CN-235 dan C-295. Kesepakatan yang berhasil untuk mendapatkan 50 hingga 100 pesawat dapat mendukung klaim Prabowo saat ia mencalonkan diri sebagai presiden bahwa ia akan melindungi kedaulatan Indonesia, katanya. Ini akan memperkuat kredibilitasnya untuk pencalonan presiden 2024 atau jabatan politik di masa mendatang. Selain itu, pemilihan Rafale dari Indonesia akan menghindari risiko sanksi AS yang terkait dengan pembelian oleh Rusia, serta risiko sanksi jika Indonesia kembali melanggar pemerintah AS. Jika jet buatan Perancis itu tetap sesuai target di Indonesia, politisi AS dapat mengharapkan ucapan "terima kasih" dari Dassault.